Bab 806 Serangan Balasan Mata Spiritual Dewa. Dua Tuan Muda, tolong biarkan aku hidup. Aku akan memberimu semua hartaku. Wajah wanita bersayap itu memesona ketika dia memohon dengan nada simpatik. Dia memiliki kultivasi di alam Dewa Void, dan garis keturunannya memberikan kecepatan yang menakjubkan. Namun, dia meremehkan musuh-musuhnya dan langsung jatuh ke wilayah spasial Nan Gongsheng, dan dia juga perlu menahan kekuatan fisik yang diberikan Zhao Feng padanya. Domain Nan Gongsheng adalah domain tipe space yang langka, jadi sulit untuk melarikan diri dari jika seseorang memasukinya. Selain itu, sekarang karena telah bergabung dengan Evil God Crystal, kekuatan domain spasial Nan Gongsheng telah melampaui norma. Gadis dengan sayap menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Zhao Feng, apa yang harus kita lakukan dengannya? Tanya Nan Gongsheng. Pada saat ini, ketiga orang itu tercakup dalam domain spasial perak ungu aneh yang hampir sepenuhnya terputus dari seluruh dunia. Gadis bersayap jangkrik itu sangat terkejut. Nan Gongsheng perlu meminta pendapat pemuda berambut ungu itu bahkan dengan kekuatannya. Seolah-olah pemuda berambut ungu adalah pemimpinnya. Itu hanya perempuan yang bukan manusia, bunuh dia, kata Zhao Feng tanpa emosi saat membunuh inten terlintas di matanya. Gadis dengan sayap jangkrik itu merasakan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Keduanya adalah orang yang menentukan. Bunuh. Sebuah cahaya biru perak metalik bersinar di sekitar Zhao Feng saat area di sekitarnya menjadi berat, dan dia melemparkan serangkaian pukulan pada wanita dengan sayap jangkrik. Peng gelombang-gelombang. Perempuan dengan sayap jangkrik merasakan gelombang kekuatan fisik yang menakutkan menghancurkan tubuhnya, hampir membuatnya muntah darah. Bukannya dia tidak bisa melawan sama sekali, hanya saja dia terjebak dalam domain spasial Nan Gongsheng dan tidak dapat mengedarkan magnificent power-nya. Yuan sejatinya juga terbatas pada tingkat tertentu. Spesiesnya berspesialisasi dalam kecepatan, dan mereka tidak memiliki tubuh yang kuat. Tidak bagus. Tubuh wanita bersayap itu bergetar, dan dia sudah terluka sebelumnya. Sebelum dia bisa bereaksi, bahaya kritis muncul. Lapisan pisau spasial perak dan ungu terbentuk di telapak tangan Nan Gongsheng, yang langsung merobek betina menjadi lusinan. Arg! Wanita dengan sayap jangkrik menjerit saat potongan tubuhnya berdarah jatuh dari langit. Pemuda raja mengenakan baju besi tua dan sisanya menarik napas dingin. Yang mereka lihat hanyalah Zhao Feng menyerang dan membunuh perempuan itu dalam 3 tarikan napas. Di udara, Zhao Feng dan Nan Gongsheng mulai mengumpulkan rampasan perang dari wanita dengan sayap jangkrik. Harta dari Dewa Realm Void God jelas tidak sederhana, tetapi sebagian besar tidak ada gunanya bagi Zhao Feng. Di sisi lain, Pearl Calming Pearl dan Soul Healing Wood yang dia dapatkan sangat berguna. The Mind Calming Pearl adalah harta jiwa langka yang bisa membuat pengguna lebih tangguh terhadap banyak ilusi energi mental dan teknik Soul Dao. Bahkan bisa menyingkirkan setan jantung dan membantu membentuk inten. Dari segi nilai, Mind Calming Pearl mendekati Skylocking Bow dan Qiankun Sword. Namun, Zhao Feng ingin jiwa penyembuhan kayu lebih karena bisa menyembuhkan dan memperkuat jiwa, dan itu berguna bahkan untuk Void God Realm Kings. Baik mutiara penenangan pikiran dan kayu penyembuhan jiwa sangat menarik bagi siapapun di bawah alam cahaya mistik. Nan Gongsheng, Anda telah dipengaruhi oleh Evil God Pearl. Mutiara pikiran yang menenangkan adalah milik Anda. Kayu penyembuhan jiwa akan memulihkan niat jiwaku, kata Zhao Feng. Karena dia memiliki mata spiritual dewa, dia tidak membutuhkan pikiran menenangkan mutiara. Di sisi lain, Nan Gongsheng telah memotong perempuan bersayap menjadi lusinan, yang tidak biasa dia lakukan. Meskipun Nan Gongsheng tegas dan tidak takut membunuh, dia tidak haus darah. Kesepakatan. Nan Gongsheng tahu bahwa Zhao Feng memiliki niat baik, dan kekuatan jahat dari Evil God Crystal memang memengaruhinya. Nan Gongsheng segera mengenakan Mind Calming Pearl dan merasakan kesejukan perjalanan ke jiwanya. Tatapannya menjadi lebih jelas, dan Zhao Feng mengangguk. Nan Gongsheng akan menjadi sekutu yang kuat dalam dimensi ilusi ilahi sementara Zhao Feng masih belum pulih. The Soul Healing Wood tidak buruk, itu bisa meningkatkan kecepatan Zhao Feng memulihkan kaisar intennya. Dia memperkirakan bahwa kayu penyembuhan jiwa akan dapat memulihkan kekuatan jiwanya ke tahap awal atau menengah dari Void God Realm. Pada saat itu, kaisar intennya tidak akan jauh dari kebangkitan. Namun, sekarang bukan saatnya untuk menggunakannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara terbang muncul,
Itu adalah orang-orang yang mengejar wanita dari kota kuno yang hancur. Para pemimpin adalah seorang pemuda yang mengenakan baju besi dan seorang gadis berambut ungu. Mereka berdua Void God Realm Kings, pemuda dengan baju zirah itu adalah king generasi tua tingkat domain sedangkan gadis dengan rambut ungu adalah raja baru. Dia cantik, dan rambutnya yang ungu memancarkan keanggunan yang mulia dan melamun. Yang ini disebut Cao Yun dari salah satu dari 8 keluarga besar, keluarga Cao. Bolehkah saya bertanya dari mana Anda berdua berasal? Pemuda itu menggenggam kedua tangannya dan bertanya. Tindakan cepat Zhao Feng dan Nan Gongsheng membunuh wanita dengan sayap jangkrik membuatnya waspada. Salah satu dari 8 keluarga besar, keluarga Cao. Saya Jilan dari salah satu dari 8 keluarga besar, keluarga Ji. Bukankah kalian berdua memberi kami alasan untuk mengambil harta mangsa kami? Mata gadis berambut ungu itu berkilauan dengan ungu pudar. Zhao Feng merasa bahwa Jilan yang berambut ungu ini memiliki garis keturunan mata yang tidak biasa. Keduanya sama-sama berasal dari 8 keluarga besar. Nan Gongsheng tidak berani meremehkan salah satu dari mereka. Sebelum memasuki dimensi ilusi ilahi, para senior klan suci-suci mistik berbicara tentang situasi dinasti penguasa. Kekuatan salah satu dari 8 keluarga besar melampaui seluruh mistik True Secret Clan. Melihat bahwa kedua orang ini tetap diam, Cao Yun yang mengenakan baju besi tersenyum. Dia yakin bahwa kekuatan atau keluarga tempat mereka berasal tidak dapat dibandingkan dengan 8 keluarga besar. Bagaimana dengan ini? Serahkan mutiara penenang pikiran dan kayu penyembuhan jiwa, dan kami tidak akan mengambil barang-barang lainnya. Cao Yun tersenyum dan berkata, sementara Jilan yang berambut ungu mencibir bibirnya, seolah tidak puas. Aku tidak akan peduli bahkan jika seorang pangeran dari dinasti Gun Lord besar ada di sini. Saya tidak punya kebiasaan meludahkan daging yang sudah saya makan. Zhao Feng tertawa jijik. Mendengar itu, ekspresi Cao Yun dan Jilan berubah, dan kelompok di belakang mereka berdiskusi. Bocah sombong, alam inti asal yang sangat kecil. Apakah kamu tidak takut bahwa angin akan memotong lidahmu? Petik 2. Kata-kata Zhao Feng membuat marah para elit dari keluarga besar. Ekspresi Cao Yun suram, tapi dia merasa bahwa Zhao Feng percaya diri dan bisa melihat semuanya. Pemuda berambut ungu ini adalah yang menyerang perempuan dengan sayap jangkrik juga. Mari kita lihat apa yang Anda terbuat dari. Jilan tertawa dingin. Gelombang-gelombang. Rambut ungu menyilaukan tertiup angin seolah-olah dia adalah elf berambut ungu. Rambut Zhao Feng juga berwarna ungu, tetapi nada rambut ungunya bahkan lebih cantik daripada rambut Jilan. Jilan tidak senang, tidak hanya. Pemuda tampan ini, dia memiliki rambut ungu yang bahkan lebih cantik dari miliknya. Purple Star Eyes. Mata Jilan berkilauan dengan ungu berkabut yang tampak seperti bintang ungu di langit, dan gelombang kekuatan jiwa yang kuat dibebankan ke Zhao Feng. Pada saat itu, ribuan bintang yang terbakar hancur menuju jiwa Zhao Feng dan Nan Gongsheng dan menyebabkan mereka bergetar. Raja normal akan jatuh ke dalam jurang teknik garis keturunan mata jiwa, dan jiwa mereka bahkan akan terluka. Cao Yun dan kawan-kawan kemudian akan menyerang selama kesempatan ini. Namun, rencana dan kenyataan mereka sangat berbeda. Pemuda dengan pakaian hitam dan pemuda berambut ungu berdiri tanpa bergerak, mereka tidak terpengaruh. Mata Nan Gongsheng berkedip ketika ia menyebarkan King Intent dan memblokir serangan jiwa yang berisi Dao of Illusion. Di sisi lain, Zhao Feng berdiri tak bergerak dengan wajah tanpa ekspresi seperti boneka. Tidak ada reaksi darinya sama sekali. Mata kiri Zhao Feng yang bingung tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu berkabut, dan sinar petir kental melonjak dari itu. Petir itu berwarna ungu, dan dikelilingi oleh gumpalan bintang-bintang ungu yang dimiliki oleh kekuatan garis keturunan jiwa Jilan. Ledakan, tubuh Jilan bergetar, dan wajahnya pucat saat dia melihat mata kiri Zhao Feng. Garis keturunanmu. Pada saat itu, garis keturunan matanya bergetar. Jiwa dan matanya terluka. Sulit membayangkan tingkat penguasaan yang telah dicapai oleh pemuda ini dalam Dao of the Soul untuk dapat menyerang balik serangan Jilan dengan sangat teliti. Selain itu, serangan baliknya berisi aura kilat yang abadi dan abadi yang membuatnya tidak bisa bernapas. Jilan, apa yang terjadi padamu? Cao Yun dan perusahaan tidak bisa membantu tetapi berseru dengan kaget. Purple Star Eyes Jilan sangat kuat, dan bahkan beberapa jenius di peringkat Imperial Genius waspada terhadapnya. Namun, Jilan memiliki wajah pucat, dan dia gemetar seolah-olah dia kehilangan jiwanya. Orang bisa membayangkan kekalahannya.
Garis darah mata pemuda itu terlalu mengerikan. Hanya satu serangan balik dari garis keturunannya yang mengalahkan Jilan. Para elit dari dua keluarga besar tertegun. Pada saat ini, tidak ada yang berani menyerang keduanya, termasuk Raja Cao Yun tingkat domain. Zhao Feng dan Nan Gongsheng, salah satu dari mereka memiliki garis keturunan mata jiwa yang tak terukur, sementara yang lain adalah Raja tingkat domain dengan kemampuan tipe ruang. Ayo pergi. Zhao Feng memandang mereka dengan dingin dan menghilang bersama Nan Gongsheng. Detik berikutnya, cahaya perak melintas di atas kelompok dan menuju ke kota kuno yang hancur. Cao Yun dan elit lain dari keluarga besar memiliki ekspresi buruk. Mereka berdua sangat arogan dan terbang tepat di atas kepala mereka, tetapi tidak ada yang berani menyerang mereka karena kekuatan mereka. Mereka ingin ikut campur di kota kuno yang hancur. Petik 2. Zhao Yufei dari keluarga Duanmu ada di sana, dan dia tidak tertandingi. Mereka berdua tidak cukup untuk melakukan apapun padanya. Petik 2. Bab 807 Pasangan Penjara. Tatapan Cao Yun dan murid-murid lainnya menyaksikan dengan ekspresi aneh ketika Zhao Feng dan Nan Gongsheng menuju ke kota kuno yang hancur. Banyak jenius top keluarga besar telah berkumpul di sana. Jilan, bagaimana kabarmu? Cao Yun bertanya kepada gadis muda berambut ungu di sebelahnya dengan hati-hati. Jilan masih gemetaran, dan wajahnya masih putih seolah jiwanya bukan miliknya. Seolah-olah dia masih belum kembali ke kenyataan dari keterkejutan tadi. Semua jenius bingung. Menjadi putri terhormat dari salah satu dari 8 keluarga besar, dia memiliki status bangsawan, dan dia sombong. Dengan garis keturunannya yang unik, dia bisa dianggap sebagai putri surga. Itu tidak seperti tidak ada orang yang bisa menandingi dia di generasi yang sama, tetapi tidak ada dari mereka yang pernah melihatnya begitu dikalahkan sebelumnya. Garis keturunannya adalah salah satu yang paling menakutkan yang pernah saya lihat dalam hidup saya, kata Jilan sambil menghela nafas. Mendengar itu, hati semua orang bergetar. Keluarga Ji terkenal karena garis mata-mata mereka, dan mereka telah menghasilkan beberapa ahli garis mata yang paling kuat dan terkenal sepanjang sejarah. Meskipun garis keturunan mata Ji Family mungkin bukan yang terkuat mutlak di zona benua, Jilan telah berinteraksi dengan banyak garis keturunan mata teratas. Tidak peduli seberapa kuat itu tidak bisa dibandingkan dengan keturunan Dewa Mata Kematian atau Mata Dewa Samsara, kata setengah pemuda raja. Keturunan dari 8 dewa besar mata telah muncul dalam dinasti penguasa setiap sekarang dan kemudian selama ribuan tahun terakhir, dan ini bukan rahasia dari eselon atas dari pasukan puncak. Aku telah melihat keturunan mata dewa, tetapi tekanan yang diberikan oleh mata kirinya lebih unik, seolah-olah itu adalah satu-satunya di dunia. Tidak ada mata yang bisa dibandingkan dengan itu, kata Jilan setelah berpikir. Purple Star Eyes-nya masih belum sepenuhnya lolos dari ketakutan sebelumnya. Mereka berdua adalah garis keturunan mata berbasis jiwa, tetapi perbedaannya seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Haha, Jilan, kamu terlalu banyak berpikir. Apa? Menurutmu garis keturunan pria itu adalah salah satu mata dewa? Cao Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Semua orang tertawa juga dan tidak mengingatnya. Suara mendesing. Di tempat lain, Zhao Feng dan Nan Gongsheng terbang ke tepi kota yang hancur sementara ditutupi oleh cahaya perak. Mata kiri Zhao Feng menjadi hitam lagi, tetapi rambutnya masih ungu. Menambah wajahnya yang tampan, dan dia sangat menarik bagi lawan jenis. Mata kiri Zhao Feng memindai area dari udara. Kota yang hancur itu sangat besar, bahkan lebih besar dari dunia bawah tanah. Zhao Feng bisa tahu bahwa itu pernah menjadi kota berpenduduk, dan itu berfungsi sebagai pasar untuk berbagai ras. Orang bisa melihat tulang-tulang ras yang berbeda di kota, dan mudah untuk membedakan gaya arsitektur yang berbeda untuk berbagai bangunan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi setiap makhluk hidup di dalam kota terbunuh dalam waktu singkat, dan kota itu berubah menjadi reruntuhan. Zhao Feng dan Nan Gongsheng merasakan lonjakan kuat dari surga bumi Yuan Qi, Yuan sejati, dan kekuatan luar biasa yang berbenturan bahkan dari tepi reruntuhan. Pertempuran di dalam kota sangat intens. Meskipun segala sesuatu di kota mati karena sebab yang tidak diketahui, banyak harta yang disimpan. Zhao Feng mengerti. Ini adalah analisis yang dia dapatkan dari mata spiritual Tuhannya setelah secara kasar memindai area tersebut. Memang, banyak harta lama telah digali dari tempat ini. Suara mendesing. Cao Yun, Jilan,
dan para ahli lainnya kembali ke kota yang hancur. Dan terus berpartisipasi dalam memperjuangkan harta lainnya. Kami sepertinya terlambat. Nan Gongsheng bersemangat. Dalam situasi kacau ini, kemampuan spasialnya dapat dimanfaatkan dengan baik. Keduanya saling memandang, kemudian melintas ke kota yang hancur tanpa ragu-ragu. Mereka hanya terbang sejauh beberapa lusin mil sebelum menemukan sekelompok jenius bertempur di depan. Beberapa datang dari keluarga besar sementara yang lain dari sekte Persetan. Menara Bintang 8 pertama kali menemukan batu bintang kuno. Petik 2. Tidak. Batu bintang kuno digunakan untuk membuat senjata tingkat surga, dan sudah punah di dunia luar. Itulah tepatnya yang dibutuhkan oleh penatua keluarga Jiang. Petik 2. Kedua pasukan memiliki Void God Realm Kings, dan beberapa setengah langkah Kings bisa melepaskan kekuatan pertempuran yang setara dengan raja dengan menggunakan garis keturunan mereka atau teknik rahasia mereka. Ada juga banyak ahli dari pasukan lain yang menonton secara rahasia. Suara mendesing, lapisan cahaya tiba-tiba muncul di udara di atas pertempuran. Siapa di sana? Kedua kekuatan terkejut. Salah satu dari dua pendatang baru adalah raja tingkat domain yang tampaknya berspesialisasi dalam teknik spasial. Ini hanya beberapa bahan kerajinan, kata seorang pemuda berambut ungu di dalam cahaya perak tanpa emosi. Zhao Feng dan Nan Gongsheng masing-masing memiliki bow mengunci langit dan pedang Qiankun, sehingga mereka tidak tertarik pada senjata normal atau bahan kerajinan. Meskipun nilai batu bintang kuno itu tinggi, itu tidak cukup bagi keduanya untuk memasuki pertarungan. Zhao Feng dan Nan Gongsheng terbang melalui tengah dua kekuatan. Ah, My Water Mother Essence, seru seorang gadis muda dengan rambut biru ketika wajahnya memerah. Ledakan, di bawah kombinasi teknik rahasia spasial dan kekuatan fisik yang kuat, dia tidak bisa melawan sama sekali, dan Water Mother Essence yang baru saja dia peroleh dicuri. Beraninya mereka berdua mencuri dari kecantikan nomor satu keluarga Jiang Feixue. Banyak elit yang menyaksikan secara rahasia tertegun. Banyak bahan berharga telah ditemukan, dan batu bintang kuno adalah yang paling berharga. Para elit keluarga Jiang dan Menara Bintang 8 saling bertarung satu sama lain, dan dua orang jenius terbelakang ini baru saja menyerbu masuk dan pergi untuk kecantikan nomor satu keluarga Jiang. Little Sister Feixue, kami akan datang membantu Anda setelah kami mengambil batu bintang kuno. Seorang raja muda berjubah hitam dari keluarga Jiang dengan dingin memandang ke arah kemana Zhao Feng dan Nan Gongsheng pergi. Zhao Feng dan Nan Gongsheng menuju ke kedalaman kota yang hancur. Tidak buruk, esensi ibu air dapat menebus kurangnya elemen air di Wind Lightning Crystal Core. Zhao Feng penuh senyum, dan mereka segera bertemu dengan kelompok elit lain yang jumlahnya mendekati 100. Mereka kemungkinan besar berasal dari keluarga. Hahaha, kami menemukan dua senjata kelas surga yang compang camping, dan itu relatif lengkap, seorang pemuda mengenakan jubah ungu emas tertawa. Pemuda ini memiliki budidaya raja setengah langkah, dan raja tingkat domain keriput dan berdiri di sampingnya. Pangeran ke-13, selain dari senjata kelas surga, ada juga bambu hijau gelap tertutup. Ada baju besi compang camping di sini yang bahkan senjata kelas bumi tidak bisa rusak. Petik 2. Elit terdekat semua menemukan sesuatu ketika mereka dipimpin oleh Pangeran ke-13 dengan jubah ungu emas. Pasukan terdekat hanya berani menonton secara rahasia, mereka tidak akan pernah datang dan mencuri dari mereka. Garis cahaya perak muncul pada saat ini dalam waktu. Raja tingkat domain yang berspesialisasi dalam space. Ekspresi penatua yang keriput sedikit berubah ketika dia menjadi waspada. Dari kekuatan mana kamu berasal? Kami adalah kekaisaran dari dinasti Gan Great Lord, kembali. Teriak raja setengah langkah. Alih-alih mundur, lapisan perak masuk ke dalam kelompok. Ledakan, beberapa jenius kekaisaran merasakan tekanan fisik turun pada mereka seperti gunung Tai, dan banyak yang batuk darah. Bajingan, hentikan. Penatua yang keriput meraung ketika dia berubah menjadi seberkas cahaya kuning yang menyerbu ke arah cahaya perak. Nan Gongsheng terkekeh dingin dan melemparkan tinju yang mengeluarkan cahaya perak dan ungu. Ledakan, dua kekuatan Magnificent dan domain spasial bentrok di udara. Gelombang kejut itu melukai, jika tidak terbunuh, para elit terdekat dari keluarga kekaisaran. Orang tua, siapapun yang melihat sumber daya dalam dimensi ilusi ilahi layak mendapat bagian.
Seorang pemuda berambut ungu di dalam domain spasial mengeluarkan pukulan yang berisi lonjakan kuat kekuatan fisik dan api merah darah. Bam! Penatua yang keriput didorong mundur. Dia marah dan terpana pada saat yang sama, tetapi dia tidak berani menggunakan semua kekuatannya atau dia hanya akan menciptakan lebih banyak korban untuk pihaknya sendiri. Sebagai gantinya, dia adalah yang kurang beruntung. Suara mendesing. So, lapisan perak tetap di tengah-tengah kekacauan untuk beberapa napas, lalu pergi. Yang mulia, harta elemen kayu itu, kayu Wujiangchang, telah diambil oleh mereka berdua. Beberapa batu asal spasial yang baru saja kutemukan juga diambil. Beberapa murid panik, konyol, pencuri mana yang berani menantang kekuatan keluarga kekaisaran. Pemuda berjubah ungu emas itu geram. Pedang Kaisar Suci. Pangeran ke-13 meraung ketika pedang emas yang bersinar muncul di tangannya. Itu dikelilingi oleh cahaya pedang drakonik, dan itu berisi kekuatan seorang kaisar yang menyebabkan hati semua orang di kota yang hancur bergetar. Yang mulia, tolong hentikan. Ekspresi Penatua yang keriput berubah ketika dia segera mencoba untuk menghentikan pemuda berjubah ungu emas. Pedang Kaisar Suci tidak dapat dengan mudah digunakan, dan ini bukan wilayah dari dinasti Gan Lord Besar. Tidak ada yang bisa mengambil sumber daya milik kekaisaran dan tidak dihukum. Pangeran ke-13 tidak punya tempat untuk melepaskan amarahnya, dan Penatua yang keriput memiliki senyum pahit ketika dia mencoba menghentikan sang pangeran. Ada kekuatan dan elit yang tak terhitung jumlahnya di dimensi ilusi ilahi. Kekaisaran tidak dapat bertindak apapun yang mereka inginkan. Selain itu, keduanya hanya mengambil sedikit sumber daya. Jika kekaisaran mengirim orang untuk mengejar mereka, pasukan lain mungkin tertarik oleh kekacauan dan menggunakan kesempatan itu untuk masuk dan mencuri lebih banyak lagi. Suara mendesing. Lapisan cahaya perak menuju ke kedalaman reruntuhan. Hehe. Kayu Wujiangchang ini adalah sumber daya unsur kayu yang langka yang akan sangat berguna untuk elemen kedua dari teknik petir angin 5 elemen, kayu petir angin. Zhao Feng tertawa ringan. Zhao Feng dan Nan Gongsheng mulai menjarah dari sejumlah besar orang. Namun, kelompok yang mereka curi tidak memiliki Void God Realm Kings. Hanya ada beberapa raja setengah langkah yang kekuatan pertarungannya sebanding dengan raja, jadi apa yang mereka curi tidak super berharga. Zhao Feng, tidak akankah kita membuat marah semua jenius dinasti Tuan dengan melakukan ini? Nan Gongsheng bertanya agak gelisah. Hanya dalam waktu 4 jam, mereka telah menjarah dan mencuri dari 5 kelompok berbeda. Kami mengambil barang-barang yang kami inginkan dan pergi. Raja normal tidak bisa mendekati kita dengan kekuatan gabungan kita, kata Zhao Feng. Kombinasi dirinya dan Nan Gongsheng sangat kuat. Mereka memutuskan untuk mencuri dari beberapa pasukan lagi. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan, mereka datang terlambat, jadi mereka hanya bisa menggunakan metode ini untuk mendapatkan sumber daya yang bagus. Tepat pada saat ini, peng, ledakan, ledakan, booming gelombang. Gelombang kuat ruyuan dan inten datang dari kedalaman reruntuhan yang bahkan mengejutkan Nan Gongsheng. Di udara di atas istana yang compang camping. Nona Yufei, kami mengagumi kekuatanmu, tetapi kekuatan keluarga Duanmu tidak dapat melawan kami berempat, seorang pria jangkung dengan kepala botak. Di belakangnya ada 3 Void God Realm Kings, dan mereka semua bekerja sama untuk melawan gadis cantik berwarna ungu ini. Bab 808 Tulang Emas. Pada saat ini, 4 gelombang Magnificent Power berkumpul menjadi satu dan bergabung ke dalam domain spasial laki-laki botak dengan jubah perang gelap. Weng gelombang boom. Keempat raja dikelilingi oleh domain abisal gelap yang tampaknya hampir terwujud, dan warnanya menjadi lebih gelap dan lebih gelap sampai hampir gelap gulita. Kekuatan pertempuran dari keempat gabungan ini sudah cukup untuk melukai bahkan beberapa raja Piktier. Laki-laki botak adalah elit yang lebih tua, dan kekuatan pertempurannya sudah sebanding dengan raja Piktier sendiri. Nona Yufei, kami mengagumi kekuatanmu, tetapi kekuatan keluarga Duanmu tidak dapat bertarung melawan kami berempat. Laki-laki botak mulai mendekat, tetapi meskipun menghadapi kekuatan gabungan dari 4 raja, ekspresi gadis berbaju ungu itu tidak berubah. Sebaliknya, cahaya ungu seperti kristal muncul di sekitar tubuhnya. Jika seseorang memandangnya, dia sepertinya tidak terbuat dari darah dan daging normal, sebaliknya, dia tampak seperti dewi yang anggun dan mulia. Domain yang belum terwujud belum berguna untukku. Gadis berbaju ungu itu tersenyum. Dia dan seorang penatua berjubah hijau di belakangnya tampak berada di dalam dunia yang tak terlihat.
Tekanan dari keempat raja itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Bagaimana ini mungkin? Kecuali dia memiliki dunia kecil, bagaimana dia bisa memblokir 4 domain spasial kita digabungkan? Ekspresi pria botak berubah. Dia pernah bertarung dengan Zhao Yufei dari keluarga Duanmu sebelumnya, dan dia dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang dia telah menggabungkan kekuatan dengan 3 raja lainnya, dia masih tidak bisa menang. Jiu Wuji, kamu mungkin menjadi elit di antara Kings tingkat domain, tapi itu masih tidak cukup terhadap jenius paling berbakat dalam sejarah keluarga Duanmu, kata sesepuh dengan jubah hijau dengan percaya diri, seolah-olah dia bahkan lebih percaya diri daripada Zhao Yufei sendiri. Keluarga Duanmu, jenius paling berbakat yang pernah ada. Mungkinkah rumor itu benar? Zhao Yufei benar-benar memiliki garis keturunan ras spiritual, yang berada di peringkat ke-19 di antara 10.000 ras kuno. Petik 2. Si botak Jiu Wuji dan para raja lainnya tidak percaya. Ekspresi kekuatan lain di belakang Jiu Wuji dan para raja lainnya dipenuhi dengan lebih banyak kejutan. Sebagai elit yang lebih tua, kekuatan pertempuran Jiu Wuji sebanding dengan 30 teratas dari peringkat jenius kekaisaran, tapi pada saat ini, mungkin itu seperti 4 lawan 2, Jiu Wuji dan perusahaan versus Zhao Yufei dan yang lebih tua berwarna hijau, tetapi hanya Zhao Yufei yang benar-benar telah melakukan sesuatu sejauh ini. Aku tidak percaya ini. Serang secara terpisah. Jiu Wuji mencibir dingin ketika domain spasial hitamnya berkontraksi. Sua, sosoknya melintas ketika ia dan 3 raja lainnya menyerbu ke arah Zhao Yufei dan Penatua berwarna hijau. Pergi! Zhao Yufei berteriak ketika tangannya yang seperti batu giok terbuka, dan api ungu kristal berubah menjadi penghalang yang menyebar keluar. Bam! 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 Sebelum ketiga raja lainnya bahkan bisa dekat, kekuatan yang mendominasi mengirim mereka terbang. Salah satu dari mereka bahkan mulai batuk darah. Hancurkan gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Hanya Jiu Wuji yang berhasil mendekat. Jubahnya mengepak di udara ketika angin puyuh yang gelap terbentuk di telapak tangannya dan menembus penghalang kristal. Kekuatan pertempuran seperti itu membuat kekuatan di belakangnya bersorak. Bam! Bagian dari kekuatan yang tersisa dari angin puyuh yang gelap mendarat di Zhao Yufei dan membuat tubuhnya sedikit gemetar, tetapi tubuhnya tetap seperti kristal dan tidak terluka. Tubuh macam apa ini? Ekspresi Jiu Wuji berubah secara dramatis. Bam! Dengan menggunakan kesempatan ini, Zhao Yufei dan Penatua dengan warna hijau melakukan serangan balik dan mengirim Jiu Wuji terbang. Bidang gelap muncul di sekitar Jiu Wuji, yang memblokir 2 serangan. Dia berhasil menenangkan diri, tetapi darahnya mulai mendidih. Ini masih di bawah fakta bahwa kekuatan pertempurannya dianggap tak tertandingi terhadap semua orang di bawah tingkat kaisar. Solemnes muncul pada Zhao Yufei dan sesepuh di wajah hijau. Jiu Wuji ini berasal dari negara adidaya bintang 3 puncak, dan dia bahkan belum berusia 100 tahun dan sudah memiliki kekuatan pertempuran yang tak tertandingi terhadap semua orang di bawah tingkat kaisar. Zhao Yufei, aku akan mengambil langkah mundur, kita akan membagi sumber daya di sekitar mayat 50-50. Mata Jiu Wuji dingin ketika dia menekan kemarahan di hatinya. Dia masih memiliki beberapa kartu tersembunyi dan teknik rahasia, tetapi dimensi ilusi ilahi baru saja dibuka, jadi dia perlu menghemat beberapa kekuatan. Kedua belah pihak telah berjuang untuk beberapa harta karun di dekat beberapa tulang. Di bawah sebuah bangunan yang compang camping adalah set lengkap tulang dari ras non-manusia. Tidak ada yang tahu berapa lama itu ada di sana, tetapi masih bercahaya dengan emas. Dalam 1 atau 2 mil dari kerangka emas non-manusia ini adalah harta yang bahkan bisa membuat beberapa kaisar dan dewa suci menjadi merah karena keinginan. Pertama, ada kristal-kristal. Kebanyakan dari mereka di bawah standar, tetapi mereka semua sangat berharga di dunia luar. Ada beberapa lusin di sekitar area ini. Terlepas dari itu, ada 2 senjata ilahi tingkat surgawi dan 1 senjata suci warisan yang mengeluarkan kekuatan yang sedemikian kuat sehingga raja normal tidak bisa mendekat. Senjata dunia ini dipecah menjadi kelas mortal, spiritual, bumi, dan surga. Senjata ilahi tingkat surga adalah yang paling kuat di dunia, hanya orang yang setidaknya di Mystic Light Realm yang bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan mereka. Senjata suci warisan normal adalah dari tingkat surga, dan bahkan yang terburuk akan dekat dengan tingkat surga setidaknya. Senjata suci warisan akan menyesuaikan kekuatan mereka tergantung pada budidaya pengguna, tetapi mereka memiliki persyaratan yang ketat.
Beberapa senjata suci warisan juga mengandung informasi warisan. Terlepas dari kristal-kristal, senjata ilahi tingkat surgawi, dan senjata suci warisan, ada juga beberapa sumber daya dan barang langka di dekat tulang, seperti labu interspatial, buah roh, dan pil yang disegel khusus. Kekuatan pemilik tulang-tulang ini mungkin telah mencapai tingkat demigod. Mereka, setidaknya, lebih kuat dari para dewa suci yang normal. Petik 2. Aku akan puas jika aku menerima bahkan 1% dari barang yang ditinggalkan oleh dewa suci atau demigod yang kuat. Jantung para elit di dekatnya berdebar. Namun, di tempat ini, keluarga Duanmu berkuasa. Beruntung bagi mereka, ada Jiu Wuji dan beberapa ahli tua lainnya yang mencoba melawan Zhao Yufei dengan kekuatan mereka. 50-50. Keluarga Duanmu menemukan tulang-tulang ini. Mata Zhao Yufei menjadi dingin. Zhao Yufei, jika kita benar-benar bertarung, kita memiliki lebih banyak raja setengah langkah dan puncak Great Origin Core Realms. Yumit bisa selamat, tapi yang lain dari keluarga Duanmu, kata Jiu Wuji dengan licik. Zhao Yufei memiliki keunggulan kekuatan di antara eselon atas, tetapi Jiu Wuji dan raja memiliki 3 hingga 4 kali lebih banyak ahli eselon menengah. Kita juga harus memperhitungkan bahwa beberapa raja setengah langkah yang bisa memasuki dimensi ilusi ilahi memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan raja sejati. Kalau begitu mari kita lihat apa yang terjadi. Zhao Yufei bertindak seolah-olah dia tidak takut, dan penatua berwarna hijau di sebelahnya juga tidak panik. Sang penatua bahkan tersenyum percaya diri. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, lapisan cahaya perak mendekat. Tampaknya ada aura akrab dan kuat di depan, gumam Zhao Feng. Itu benar, itu memang akrab, kata Nan Gongsheng. Keduanya segera mencapai tepi luar istana yang compang camping. Meskipun itu hanya tepi luar, ada banyak ahli dan kekuatan yang mengamati lokasi ini. Di tengah ada 4 raja dan kekuatan di belakang mereka. Kekuatan salah satu dari kekuatan ini melampaui 10.000 klan suci, dan Zhao Feng bisa mendengar kata-kata, Dewa Kristal, dan senjata ilahi tingkat surgawi, bahkan sebelum dia mendekat. Bam! Saat ini, pertempuran dimulai di udara di atas istana. Total 6 raja mulai bertarung di atas tulang-tulang emas, dan seorang dewi berjubah ungu yang paling menarik perhatian. Setiap serangannya akan memancarkan truyuan yang seperti kristal yang dengan mudah mendorong mundur Void God Realm Kings, dan setengah langkah Kings bahkan tidak bisa mendekati. Wah, selain Jiu Wuji, para raja lainnya semuanya telah terluka. Zhao Yufei ini hanya pada tahap tengah dari Void God Realm, tapi Yuan sejatinya sangat kuat dan tebal. Dia bisa bertarung dengan begitu banyak raja pada saat yang sama, angka tidak berarti apa-apa. Ekspresi Jiu Wuji terus berkedip. Saat ini, dia tidak berani menggunakan keunggulannya dalam jumlah karena Zhao Yufei dan penatua berwarna hijau tidak takut sama sekali. Jiu Wuji menduga bahwa Zhao Yufei kemungkinan besar memiliki dunia kecil serta banyak gerakan tersembunyi yang kuat dan teknik rahasia yang belum dia gunakan. Suara mendesing. Lapisan perak mendekati kekuatan keempat raja. Yufei, gumam Zhao Feng saat dia melirik Dewi Ungu. Dia bukan gadis muda sejak saat itu. Dia sekarang telah matang menjadi wanita yang benar-benar cantik yang bisa memikat seluruh negara. Zhao Yufei, Nan Gongsheng terkejut. Kembali di tanah suci bela diri sejati, dia bertarung melawannya, jadi dia tahu betapa menakutkannya dia. Zhao Feng, apa yang kamu rencanakan? Nan Gongsheng memandang Zhao Feng dengan tatapan aneh. Pertempuran 6 raja menjadi lebih intens, dan beberapa raja setengah-setengah di sisi Jiu Wuji dan teman-teman didukung dari jauh. Siapa di sana? Kekuatan di belakang 4 raja merasa Zhao Feng dan Nan Gongsheng mendekat. Penjarahan. Zhao Feng tertawa dingin ketika dia dan Nan Gongsheng melewati kelompok-kelompok sementara di dalam domain spasial Nan Gongsheng. Semakin dekat barang itu dengan tulang, semakin berharga barang itu. Bahkan barang dalam radius 10 mil pun langka dan berharga. Sumber daya tepi luar sebagian besar dikendalikan oleh kekuatan keempat raja. Ark, lingkaran interspatial saya gelombang-gelombang-gelombang. Petik 2. Stop. Star Valestone yang baru saja kutambang gelombang-gelombang-gelombang. Siapa yang berani mencuri dari istana 9 kegelapan? Kekuatan Jiu Wuji dan kawan-kawan pecah dalam kekacauan ketika raungan dan teriakan terdengar di udara. Suara mendesing. Namun, seberkas cahaya perak melintas di udara, dan tidak ada yang bisa menyusul.
Mereka yang berada di bawah tingkat setengah langkah raja bahkan tidak bisa melihatnya dengan benar. Selanjutnya, setiap kali cahaya perak turun, kekuatan spasial yang jahat akan muncul di samping kekuatan fisik seberat Gunung Tai. Half Step Kings tidak bisa melakukan apapun melawan penjarahan. Siapa itu? Jiu Wuji dan para raja lainnya memandang dengan marah, dan mata Zhao Yufei melirik ketika dia berseru, itu dia. Nan Gongsheng. Petik 2. Bab 809 Pertempuran Chaotic. Dari mana dua orang ini berasal? Mereka berani mencuri dari Nine Darkest Palace. Petik 2. Teknik luar angkasa dan kombinasi penguatan tubuh. Pasangan yang kuat. Petik 2. Mata para ahli di sekitar tulang emas menonjol ketika mereka melihat apa yang terjadi. Sua. Lapisan cahaya perak berisi domain spasial yang dengan cepat terbang, dan itu akan mencuri beberapa harta dengan setiap flash. Itu sangat cepat, dan orang-orang di dalam sepertinya sangat berpengalaman. Siapa yang berani mencuri dari 9 kegelapan istana? Jiu Wuji dalam jubah pertempuran hitamnya meraung ketika tatapannya yang dingin berbalik. Orang bisa melihat seorang pemuda berpakaian hitam dan seorang pemuda tampan dengan rambut ungu di bawah lapisan perak. Pemuda berkulit hitam adalah raja tingkat domain tipe ruang dan yang lainnya adalah pakar penguatan tubuh. Itu seperti menambahkan sayap ke harimau. Bahkan mereka dari keluarga Duanmu tertegun. Yufei, apakah Anda kenal mereka berdua? Sesepuh berwarna hijau itu bertanya dengan ingin tahu. Zhao Yufei sedang menonton aksi duo, pakaian hitam, rambut ungu, dan ekspresinya tidak alami. Itu hanya teman. Mungkin Nan Gongsheng sengaja melakukan itu untuk membantu kami. Zhao Yufei tersenyum dan mulai menyerang lagi dan memberikan tekanan lebih pada Jiu Wuji dan para raja lainnya alih-alih membela. Hahaha, itu bagus. Ini persis situasi yang diinginkan oleh Penatua Hijau, dan dia tiba-tiba meningkatkan pelanggarannya. Jiu Wuji dan teman-temannya langsung menghadapi serangan balik dari Zhao Yufei dan Penatua berbaju hijau. Selain Jiu Wuji, semua raja lainnya terluka dalam berbagai tingkatan. Cahaya perak menyala oleh kelompok dari Nine Darkest Palace, lalu mulai menjalar dari beberapa kekuatan lain. Pencuri mana yang berani mencuri dari keluarga Si? Salah satu dari 4 raja meraung. Keluarga Si adalah salah satu dari 8 keluarga besar. Para penonton mengklik lidah mereka, duo, pakaian hitam, rambut ungu, ini mulai mencuri dari pasukan lebih banyak setelah menjarah dari Nine Darkest Palace. Kekuatan di belakang kelompok-kelompok ini semua setidaknya adalah kekuatan bintang 3, dan beberapa bahkan puncaknya bintang 3. Gila, 9 kegelapan istana, keluarga Si, keluarga Dong, istana Grand Duke Yuan, semuanya telah dijarah oleh keduanya. Petik 2. Para pakar yang menyaksikannya terkejut dengan tindakan keduanya. 9 kegelapan istana adalah negara adidaya bintang 3 puncak, dan keluarga Si dan keluarga Dong sama-sama bagian dari 8 keluarga besar, yang bahkan lebih kuat dari kekuatan bintang 3 normal. Istana Grand Duke Yuan adalah penguasa sebuah provinsi, yang memiliki peringkat lebih tinggi dari Istana Duke dari Tianfeng Great Island Zone. Setiap provinsi dari dinasti Gan Agung Lord berada pada tingkat yang sama dengan seluruh Samudra Chang. Pasukan 3 bintang yang normal tidak memiliki keberanian untuk menyerang 4 kekuatan super yang berbeda pada saat yang sama. Untungnya, duo pakaian hitam, rambut ungu, hanya mencuri dari mereka dan tidak membunuh siapapun. Para korban yang mereka curi bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ini tidak bertentangan dengan aturan dimensi ilusi ilahi sekalipun, semua elit yang masuk adalah pesaing. Tidak buruk, tidak buruk. Kekayaan Zhao Feng dan Nan Gongsheng mulai meningkat karena penjarahan. Setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh, harta yang mereka peroleh melampaui semua yang mereka curi sebelumnya. Pencuri, tunggu saja sampai aku mencabik-cabikmu. Jiu Wuji dan para raja lainnya sangat marah sehingga mereka akan meledak. Saat ini, sumber daya yang paling berharga masih di dekat tulang emas. Harta yang diambil oleh Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak begitu berharga. Selanjutnya, keduanya bahkan tidak membunuh siapapun, mereka hanya mencuri. Jiu Wuji, jika ini terus berlanjut, kemana wajah keempat pasukan kita akan pergi? Raja muda dari istana Grand Duke Yuan bertanya dengan marah. Pisahkan harta yang penting terlebih dahulu, lalu kita pergi menangani 2 pencuri itu. Jiu Wuji juga tidak bisa menahannya. Pada saat ini, keempat kelompok di belakang mereka semua berputar-putar oleh duo, pakaian hitam, rambut ungu.
Sua, Jiu Wuji dan kawan-kawan tidak bertarung dengan Zhao Yufei lagi, mereka hanya menuju harta karun di sekitar tulang emas. Senjata ilahi tingkat surgawi, senjata suci warisan, kristal-kristal, buah dan pil spiritual. Harta karun ini adalah alasan mengapa mereka bertarung melawan Zhao Yufei. Jika tidak, keempat raja akan pergi untuk membunuh duo, pakaian hitam, rambut ungu. Hehe, apakah menurutmu itu akan sangat sederhana? Zhao Yufei tersenyum dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu menyala yang menerpa ke bawah. Ledakan, bam, 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 tuntutan Zhao Yufei membuat keempat raja berhamburan. Tangan langit iblis. Jiu Wuji berdiri di udara ketika salah satu lengannya mulai terbakar dan mengembang menjadi tangan hitam besar raksasa. Tangan besar langit iblis mengeluarkan kekuatan Magnificent Dao Iblis, dan tampaknya mengandung kemampuan untuk menghancurkan surga dan bumi dengan kekuatannya yang mendominasi. Pada saat ini, kekuatan pertempuran Jiu Wuji dinaikkan ke tingkat yang sama sekali baru yang bisa berbenturan dengan Zhao Yufei dan melakukan pertarungan yang baik untuk harta di sekitar tulang emas. Bahkan tidak berpikir tentang itu. Kulit Zhao Yufei berkilauan dengan cahaya ungu saat kekuatan Yuan sejatinya mencapai tingkat yang sama sekali baru. Booming gelombang. Laki-laki dan perempuan, ahli tua dan keajaiban muda, membuat raja-raja lainnya mundur. Gelombang. Beberapa harta terdekat di sekitar tulang emas dilemparkan ke udara. Dapatkan harta karun. Pasukan hadir semua dibebankan, dan raja setengah langkah yang sekuat raja yang sebenarnya akhirnya memasuki pertempuran. Beberapa raja yang telah menonton secara rahasia juga menyerbu masuk. Namun, orang normal bahkan tidak dapat mendekati senjata ilahi tingkat surga, senjata suci warisan, atau kristal-kristal. Meskipun pemilik tulang emas telah mati, tulang-tulang itu masih memancarkan kekuatan yang kuat. Weng gelombang. Tulang emas menembakkan beberapa lampu emas tajam yang memaksa kembali beberapa raja dan banyak raja setengah langkah. Sebuah luka berdarah tertinggal di Void God Realm King. Raja setengah langkah hampir diiris menjadi dua oleh seberkas cahaya kemasan. Awas, tulang-tulang emas itu milik seorang ahli yang mengolah unsur logam. Beberapa raja setengah-setengah berseru. Elemen metal berisi serangan tajam. Dalam hal kerusakan target tunggal, logam melebihi kekuatan api dan petir. Kesempatan bagus. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling memandang. Pada saat ini, kekacauan telah pecah, dan banyak harta karun di dekat tulang emas telah diluncurkan ke udara. Segala macam serangan menyebabkan debu meledak dan orang-orang beterbangan. Lapisan cahaya perak dengan cepat terbang menuju tulang emas. Peng, ledakan. Bahkan domain spasial Nan Gongsheng didorong kembali oleh gelombang kejut dari beberapa bentrokan dan serangan. Duo ini menuju ke pusat kekacauan di mana kekuatan semua serangan sangat besar, dan gelombang kejut pertempuran Zhao Yufei dan Jiu Wuji akan mencapai mereka. Dari situasi saat ini, tampaknya Zhao Yufei masih menekan Jiu Wuji dan teman-temannya sendirian. Dalam hal berapa banyak harta yang mereka kumpulkan, Zhao Yufei memiliki lebih dari gabungan Jiu Wuji dan 3 raja lainnya. Kristal-kristal di bawah. Standar, Nan Gongsheng berubah menjadi seberkas cahaya perak dan berhasil mengambil beberapa kristal-kristal di bawah standar. Itu jauh lebih mudah baginya dibandingkan dengan yang lain karena domain spasialnya berisi Evil God Crystal, yang dapat menekan kristal-kristal di bawah normal. Zhao Feng dan Nan Gongsheng berpisah untuk saat ini. Targetnya bukanlah dewa kristal di bawah standar, dia menginginkan tulang emas itu sendiri. Tulang emas ini mengandung esensi murni dan intent of metal. Pemiliknya mungkin adalah ras non-manusia yang berspesialisasi dalam metal. Aku harus menumbuhkan Metal of Wind Lightning pada akhirnya, pikir Zhao Feng. Ice Imperial War Armor. Dia mengedarkan garis keturunan Ice Water-nya, dan lapisan cairan biru mengalir di sekujur tubuhnya ketika armor air berwarna biru es muncul di sekujur tubuhnya. Dengan Ice Imperial Spear yang berubah bertindak sebagai baju zirah, pertahanan Zhao Feng meningkat secara dramatis. Menambahkan fakta bahwa dia memiliki Golden Kun Secret Lightning Body dan kekuatan fisiknya yang kuat, dia bisa memblokir serangan bahkan dari Kings. Bo gelombang-gelombang, riak air dan kilat melonjak di permukaan Ice Imperial War Armor, sekarang bisa melakukan serangan balik hanya dengan bersentuhan dengan musuh. Zhao Yufei merasakan aura yang akrab dan melirik Ice Imperial War Armor Zhao Feng dan Water of Wind Lightning-nya. Namun,
Pemuda berambut ungu ini bukan orang itu. Mereka hanya memiliki garis keturunan dan teknik serupa. Setelah pertahanannya meningkat secara dramatis, Zhao Feng mengedarkan kekuatan fisiknya, dan tinjunya terbakar dengan api merah terang yang mendorong kembali semua gelombang kejut dan serangan di dekatnya. Bahkan beberapa raja sejenak mundur. Dalam prosesnya, dia meraih 2 atau 3 kristal-kristal di bawah standar dalam perjalanan. Dia akhirnya mendekati tulang emas, yang mengeluarkan tekanan kuat dan bahkan bisa melakukan serangan balik. Ambil, rantai emas tingkat bumi muncul di tangan Zhao Feng, yang dia lemparkan ke tulang emas. Ding, ding, Zhao Feng dan semua orang di dekatnya diserang oleh tulang emas. Semua orang, hati-hati, raja setengah langkah di dekatnya dan Void God Realm Kings mencoba menghindar. Namun, Zhao Feng tampaknya memiliki kemampuan untuk meramalkan serangan, dan dia menghindari sebagian besar serangan balik yang mengandung kekuatan metal. Tulang logam ini hanya mengandalkan sisa inten yang terkandung di dalamnya untuk berinteraksi dengan logam Yuan Qi dari dunia luar. Mata spiritual dewanya melihat proses intinya. Jiwa Zhao Feng telah mencapai tingkat yang luar biasa, dan tekanan dari tulang emas tidak mampu menekannya. Retak, rantai emas Zhao Feng retak, dan tulang-tulangnya diseret ke cincin logam kuno. Pada saat terakhir, kucing kecil pencuri itu menggunakan teknik pembunuhan dan dengan paksa menarik tulang emasnya. Pencuri itu mengambil tulang-tulang emas. Setengah-setengah raja dan raja tertegun ketika mereka merasakan tekanan tiba-tiba berkurang. Bahkan Void God Realm Kings tidak akan menemukan mudah untuk mengambil tulang emas. Jangan biarkan mereka berdua pergi. Salah satu dari 4 raja meraung. Zhao Feng dan Nan Gongsheng sama-sama mendapatkan banyak item. Yang pertama telah memperoleh tulang emas dan beberapa item di dekat mereka sementara Nan Gongsheng telah mengambil kristal dewa terbanyak sekitar setengah dari semua yang ada. Bab 810 mengejar. Di tengah kekacauan, Zhao Feng dan Nan Gongsheng bisa mendapatkan keuntungan yang membuat mata semua orang memerah. Pada saat ini, pertarungan untuk harta di sekitar tulang emas akan segera berakhir. Pencuri itu mengambil tulang emas. Jangan biarkan mereka berdua pergi. Beberapa raja setengah langkah dan Void God Realm Kings mengubah target mereka menjadi Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Ini bukan hanya karena jumlah kekayaan yang mereka miliki, itu juga karena bagaimana mereka mencuri dari semua orang sebelumnya, itu merupakan pelepasan dari semua amarah dan amarah mereka. Beberapa tokoh tingkat raja mulai perlahan mendekati Zhao Feng dan Nan Gongsheng, membentuk setengah lingkaran. Salah satu dari 4 raja dibebankan ke Zhao Feng. Zhao Feng hanya di Origin Core Realm, tapi dia telah mendapatkan tulang emas dan beberapa item di dekatnya. Jika ini bukan waktu untuk menyerangnya, lalu kapan itu akan terjadi? Mundur, sepasang sayap petir air yang tampak hidup tiba-tiba menjulur di belakang Zhao Feng. Teknik terbang Lightning Wings. Riak petir air tertinggal ketika Zhao Feng terbang ke udara dan bertemu dengan seberkas cahaya perak. Ledakan, bam, bam. Void God Realm King dan beberapa setengah langkah Kings melewatkan serangan mereka. Bocah itu juga berspesialisasi dalam teknik pelarian tipe Space, dan dia bahkan memiliki jenis sayap petir yang langka. Para elit yang meleset tercengang. Siapa yang akan mengira bahwa Small Core Realm dapat memahami keterampilan mendalam seperti itu? Reaksi, kecepatan, dan nalurinya semuanya top tier. Pergi. Zhao Feng dan Nan Gongsheng ditutupi lapisan perak saat mereka melaju ke tepi kota yang hancur. Teknik terbang sayap petir itu, mata Zhao Yufei berkedip dengan kecurigaan dan keterkejutan saat dia melihat sayap petir air yang memudar di belakang punggung Zhao Feng. Dengan teknik domain spasial Nan Gongsheng, jumlah ahli yang bisa mengejarnya dapat dihitung dengan satu tangan, dan orang terkuat, Jiu Wuji, sedang mandek oleh Zhao Yufei. Setelah semua penjarahan dan pencurian, Zhao Feng dan Nan Gongsheng kaya. Kayu penyembuhan jiwa, esensi ibu air, kayu Wujiangchang, kristal-kristal di bawah standar, dengan sumber daya ini, kultivasi saya harus dapat menerobos. Zhao Feng sangat gembira, menggali dan menemukan sumber daya secara manual akan sulit jika hanya ada 2. Menjarah dan mencuri jauh lebih cepat. Namun, ketika ada manfaat, ada juga kerugian, mudah untuk menyinggung orang dengan mencuri. Berat. Jangan bergerak. Sekelompok orang berdiri di tepi kota yang hancur. Pemimpinnya adalah raja muda berjubah hitam yang matanya seperti bintang dingin. Di sebelahnya ada beberapa raja setengah langkah dan Great Origin Core Realms,
termasuk seorang gadis cantik dengan rambut biru yang sepertinya keluar dari sebuah lukisan. Ini keluarga Jiang, jenius nomor satu dari keluarga Jiang, Jiang Chen, dan kecantikan nomor satu keluarga Jiang, Jiang Feixue. Pasukan terdekat segera mengenali kelompok itu. Saudara Jiang Chen, itu bajingan yang mencuri water mother essence saya. Gadis dengan rambut biru menggigit bibirnya dan mengunci alisnya bersamaan ketika dia melihat pemuda berambut ungu dengan amarah. Dia adalah kecantikan nomor satu keluarga Jiang, Jiang Feixue. Ekspresi Zhao Feng dan Nan Gongsheng mengencang. Mereka akan dikepung. Meskipun kekuatan pertempuran mereka hebat, itu tidak cukup untuk bertarung melawan begitu banyak raja. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng juga merasakan kekuatan keluarga Cao dan keluarga Ji yang bersembunyi di dekatnya. Cao Yun, dia tampaknya telah menemukan lokasi kita. Mata Jilan berkilauan dengan ungu yang melamun, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan ketakutan dan kewaspadaan. Luka yang ditinggalkan oleh serangan balik Zhao Feng telah menciptakan kesan mendalam di hatinya. Jangan lakukan apapun. Jiang Chen itu adalah raja tingkat domain dengan kekuatan pertempuran yang kuat, kata Cao Yun dengan nada rendah. Pada saat ini, cahaya perak yang menutupi Zhao Feng dan Nan Gongsheng tertutup. Kamu tidak akan kemana-mana. Tombak perak yang dingin muncul di tangan Jiang Chen saat ia menciptakan riak es hitam yang samar. Weng gelombang-gelombang. Di mana-mana cahaya hitam redup pergi diubah menjadi abu hitam, yang kemudian membeku. Ledakan, ledakan, ledakan. Lampu tombak hitam redup menembus domain spasial Nan Gongsheng, dan lapisan es hitam samar mulai terbentuk di luar domain spasial. Meskipun itu bukan ancaman, inten yang dingin memperlambat keduanya. Pada saat yang sama, 5 atau 6,5 langkah raja dari keluarga Jiang menyerang, termasuk Jiang Feixue yang berambut biru indah. Raja setengah-setengah ini berada di tingkat raja atau tidak terlalu jauh darinya. Nan Gongsheng terpaksa mengedarkan magnificent power miliknya dan menggunakan teknik rahasia ke ruangannya untuk mengarahkan atau menyerap serangan mereka. Bam! Ledakan! 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 Nan Gongsheng dan Jiang Chen berselisih di udara, dan wilayah spasial mereka juga hancur, mendorong banyak orang kembali. Bam! Jiang Chen didorong mundur puluhan meter oleh riak cahaya ungu perak yang aneh, jahat, dan darahnya mulai mendidih. Jika Nan Gongsheng tidak mendapatkan Evil God Crystal, kemungkinan dia menang hanya akan menjadi 50-50. Hati Zhao Feng sejelas cermin. Evil God Crystal telah menjadi pusat domain spasial Nan Gongsheng. Bam! 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 Namun, pada saat yang sama, para ahli lain dari keluarga Jiang meningkatkan pelanggaran mereka dan mencoba untuk menghentikan Nan Gongsheng dan Zhao Feng melarikan diri. Jika mereka mampu mengulur-ulur nafas mereka berdua, pengejar lainnya akan bisa mengejar ketinggalan. Berani-beraninya kau mencuri dari keluarga kekaisaran. Aku akan memenggal kepalamu dan menggantungnya di tembok kota yang hancur, sebuah suara dingin terdengar dari sisi lain reruntuhan. Kekuatan dari Imperial Gun besar melayang. Para pemimpinnya adalah Pangeran ke-13 dan Penatua yang kusut. Di belakang mereka ada beberapa raja setengah-setengah. Hahaha, Brat, mari kita lihat kemana kau bisa lari setelah membuat kita semua marah. Petik 2. Para raja dari Istana Grand Duke Yuan, keluarga Xi, keluarga Dong, dan sekelompok raja setengah langkah mendekat dari arah yang berbeda. Pada saat ini, apakah keluarga Jiang dapat menahan Zhao Feng dan Nan Gongsheng hanya untuk beberapa napas adalah sangat penting. Zhao Feng, apa yang harus kita lakukan? Melihat semakin banyak orang mendekat, ekspresi Nan Gongsheng serius. Kekuatan Jiang Chen hampir setara dengan kekuatannya sendiri, dan ada beberapa ahli yang kekuatan tempurnya adalah tingkat raja. Mereka tidak bertujuan untuk mengalahkan Nan Gongsheng, mereka hanya ingin mengulur waktu. Habisi dia dulu. Zhao Feng tegas ketika tatapannya terkunci pada Jiang Chen. Dalam situasi normal, Nan Gongsheng akan membutuhkan 10 hingga 20 gerakan untuk mengalahkan Jiang Chen, tapi saat ini, ada ahli lain juga. Pergi. Nan Gongsheng tahu apa yang dimaksud Zhao Feng dan berubah menjadi seberkas cahaya perak yang melintas ke arah Jiang Chen. Teknik terbang Lightning Wings. Pada saat yang sama, sepasang sayap bergelombang yang terbuat dari air, angin, dan petir terbentuk di belakang punggung Zhao Feng, dan gelombang kekuatan fisik yang seberat gunung Tai menimpa Jiang Chen. Tidak baik, tubuh Jiang Chen menjadi berat menghadapi tekanan dari Nan Gongsheng dan Zhao Feng. Hancurkan,
Api merah darah bersiul di sekitar Zhao Feng saat dia mengedarkan kekuatan tubuh petir suci dan meninju Jiang Chen. Hu gelombang Weng gelombang. Pada saat yang sama, sayap di belakang punggung Zhao Feng dengan cepat berkibar, dan pukulannya memanggil pusaran air dari petir angin. Slash spasial mistik. Nan Gongsheng mengirimkan beberapa lampu perak yang tajam dari telapak tangannya di samping cahaya berwarna ungu dan darah jahat. Wah. Jiang Chen memuntahkan seteguk darah saat luka muncul di tubuhnya. Orang bisa melihat tulang-tulang di dalamnya, dan luka itu membentang dari bahu ke perutnya. Wajah Jiang Chen langsung memucat, dan dia jatuh dari langit. Bukannya dia jauh lebih lemah dari Zhao Feng dan Nan Gongsheng, hanya saja kekuatan gabungan mereka sempurna. Mereka berdua berspesialisasi dalam serangan kecepatan dan kilat cepat. Teknik spasial Nan Gongsheng sangat merepotkan, dan domain spasialnya sangat membatasi musuh. Tubuh petir suci emas Kun Zhao Feng memberinya kekuatan fisik yang kuat yang bisa menekan tubuh dan darah lawan. Selain itu, garis keturunan Blood Demon Sun bermutasi memiliki kekuatan ledakan yang sangat kuat. Ketika digunakan bersama dengan tubuh petir suci dan sayap angin dan petir, dia bisa mengancam para raja bahkan di realm Core Small Origin. Ada satu hal penting lagi, niat Zhao Feng telah mencapai tingkat tinggi, sehingga dia bisa dengan mudah menangkap kekurangan Jiang Chen. Bo gelombang. Armor biru es muncul di sekitar tubuh Zhao Feng dan berdesir dengan air dan kilat. Ledakan. Serangan balasan dari semua setengah-setengah raja dan Jiang Chen tidak mampu mengancam Zhao Feng. Setelah memilih Water of Wind Lightning sebagai elemen pertama, Secret Lightning bodinya sangat ulet terhadap serangan Water dan Ice Elemental. Mundur, Zhao Feng memasuki domain spasial Nan Gongsheng, dan mereka ditutupi oleh lapisan cahaya perak yang mengambil semua serangan secara langsung ketika mereka melewati keluarga Jiang. Saudara Chen, Jiang Feixue, keindahan nomor satu keluarga Jiang, dengan cepat pergi untuk membantu Jiang Chen. Keduanya tidak normal, Jiang Chen masih takut dengan apa yang terjadi. Wilayah dari pemuda berkulit hitam itu mengandung kekuatan jahat yang menakutkan, dan perasaan pemuda berambut ungu itu membuatku merasa seolah-olah aku menghadapi maksud kaisar dari seseorang dari generasi yang lebih tua. Suara mendesing. Orang-orang dari keluarga Jiang hanya bisa menyaksikan lapisan perak terbang di atas mereka. Selain Jiang Chen, yang adalah raja tingkat domain, tidak ada orang lain yang mampu mengancam mereka secara kritis. Tepat pada saat ini, semua orang dari istana Grand Duke Yuan, keluarga Chao, keluarga Ji, dan semua pasukan lainnya tiba satu demi satu. Mereka hanya satu atau dua napas jauhnya dari benar-benar mengelilingi Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Jilan, jika kita menyerang sekarang, kita mungkin bisa menghentikan dua pencuri itu. Tingkat pernapasan Chao Yun meningkat. Zhao Feng dan Nan Gongsheng bekerja sama dan melukai Jiang Chen mengejutkannya dan Jilan. Jilan yang berambut ungu ragu-ragu. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk membuat Zhao Feng dan Nan Gongsheng tetap tinggal, Zhao Feng telah meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Insting memberitahunya bahwa mata kiri pemuda itu adalah mimpi buruk yang tidak mudah tersinggung. Saat lapisan cahaya perak semakin dekat. Peng. Detak jantung Chao Yun dan Jilan bertambah cepat. Pada saat ini, senyum jahat terbentuk di wajah pemuda berambut ungu itu ketika dia melirik, dan mata kirinya berubah menjadi dunia ilusi ungu seperti jurang yang kabur. Hati Chao Yun dan Jilan bergetar. Senyum pemuda itu misterius, dan jurang ungu seperti mimpi buruk yang meluas dan seakan melahap dunia. Suara mendesing. Hanya setelah lapisan cahaya perak menghilang, gelombang. Keduanya bertindak seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi buruk. Punggung mereka basah oleh keringat dingin, dan mereka terkejut.